Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Saya percaya apapun kondisi kita pada saat ini, kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan setiap kita. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kemurahan Tuhan, kita mendapat kesempatan kembali untuk merenungkan satu tema yang menarik daripada firman Tuhan, yaitu tentang manusia lama versus manusia baru. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil daripada Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelum kita membacanya bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali meminta pimpinan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus saja yang boleh memimpin kita di dalam perenungan firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu, pencerahan daripada Engkau saja, supaya ketika kami merenungkan firman Tuhan pada saat ini, hati kami boleh betul-betul siap. Hati kami boleh sungguh-sungguh mau rendah di hadapan Tuhan, dibentuk, diarahkan, untuk boleh kelak kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan hidup kami tidak sia-sia karena firman itu boleh kami hidupi dalam kehidupan hari lepas hari. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang tadi sudah saya sebutkan dari Efesus pasal keempat ayat 17 sampai 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Manusia Baru. Demikian firman Tuhan tertulis. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tema tentang manusia baru merupakan salah satu tema yang menonjol di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Setelah di Efesus pasal 1 sampai ke-3, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menjabarkan tentang berita Injil terkait dengan kekayaan kasih karunia Allah yang telah memilih umatnya sejak di dalam kekekalan. Umatnya sebenarnya adalah umat yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 yang telah rusak total karena dosa. Dan kemudian di dalam Efesus pasal 3, karena ada anugerah Allah yang dilimpahkan kepada umat yang sudah rusak total karena dosa, dikatakan oleh Paulus betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus itu.
Dan memasuki pasal keempat ini Bapak Ibu sekalian, di mana salah satu perikopnya yang tadi kita baru saja baca sama-sama, Paulus memberikan nasihat rohani sebagai implikasi logis atau konsekuensi logis dari orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah itu. Oleh karena itu Paulus di dalam pasal 4 ini selalu memulai penjabaran nasihat rohaninya dengan mengatakan sebab itu. Sebab itu. Di dalam perikop pertama dari Efesus pasal 4, Bapak Ibu sekalian, ayat 1 sampai 16, Paulus membahas dimensi kehidupan bergereja dari jemaat di Efesus. Dia mengatakan sebab itu. Kemudian ada beberapa nasihat terkait dengan kehidupan berjemaat bagi gereja di Efesus. Kemudian di dalam perikop yang kedua atau ayat ke-17 sampai 32 dari pasal 4 ini yang menjadi fokus pembahasan kita pada pagi hari ini, Paulus berbicara lebih kepada dimensi personal atau pribadi yang dibingkai di bawah tema manusia baru. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan pada saat ini bagi kita semua, apa sih yang dimaksud dengan manusia lama? Siapakah manusia lama? Dan apa yang menjadi ciri dari manusia lama itu yang dikontraskan dengan manusia baru? Saudara, manusia lama adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Pikiran mereka sia-sia dan hidup mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Sebagaimana yang tadi kita sudah lihat di dalam ayatnya yang ke-17 dan ayat ke-18. Saudara, di dalam bahasa aslinya, frasa hidup jauh dari persekutuan dengan Allah ini memiliki pengertian Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang disebut sebagai manusia lama itu adalah mereka yang belum memiliki hidup baru yang berasal dari Allah. Saudara, di dalam bahasa Yunani hidup itu ada kata bios, artinya hidup ya seperti kita saat ini. Kita makan, minum, istirahat, kehidupan biologis kita yang normal, itu adalah hidup bios. Tetapi ada hidup yang disebut sebagai zoe, istilah Yunaninya itu zoe, yang memiliki pengertian adalah hidup spiritual, hidup yang baru yang diberikan di dalam anugerah Allah bagi orang yang telah dilahir barukan oleh kuasa Roh Kudus. Dan saudara, manusia lama ini adalah mereka yang belum memiliki zoe itu, belum memiliki hidup baru yang berasal dari Allah, sehingga manusia lama menyerahkan hidupnya diperbudak dengan hawa nafsu dan terus menerus hidup di dalamnya. Saudara, terjemahan Inggris versi NIV menggunakan terjemahan demikian: terus menerus di dalam hawa nafsu atau lust yang sifatnya continual, terus more in lust, more and more, terus berlanjut seperti ini, seolah-olah dia tidak pernah merasa bersalah karena hidup terus-menerus di dalam hawa nafsunya. Saudara, hawa nafsu itu adalah sesuatu yang begitu serius dan tidak dapat kita atasi dengan kekuatan natural kita sendiri. Saudara, ada seorang tokoh gereja dari abad ke-16, Martin Luther, pernah berkata demikian, bahwa hawa nafsu itu ibaratnya seperti spons di dalam air. Semakin ditekan, semakin ia akan kembali terangkat ke permukaan air dengan sendirinya. Demikian beratnya dan seriusnya dan sulitnya mengendalikan hawa nafsu ini. Dan banyak manusia yang belum mengenal Tuhan diperbudak oleh hawa nafsu. Tetapi saudara, bagi kita yang telah mengenal Kristus, Paulus di dalam ayat 20 berkata begini, kamu tidak demikian. Kamu tidak demikian. Saudara, Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat ke-6 di surat yang lain, dia juga mengatakan bahwa manusia lama kita itu sebenarnya sudah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, seorang teolog perjanjian baru bernama Thomas Rainer pernah berkata kurang lebih demikian. Orang percaya dimampukan untuk melepaskan manusia lama atau natur Adam yang pertama melalui kematian Yesus Kristus, Sang Adam yang kedua, di atas kayu salib. Dan kita orang percaya juga dimampukan untuk mengenakan manusia baru melalui kebangkitan Kristus, Sang Adam kedua itu. Saudara, ciri-ciri manusia baru adalah pribadi yang tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu. Dia rela membuang dusta. Orang lalu yang menjadi manusia baru bisa menyelesaikan konflik dan amarahnya disalurkan dengan konstruktif dan baik, melakukan pekerjaan yang baik, rela berbagi, tidak menggunakan perkataan kotor,
membuang kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, ramah, dan saling mengampuni. Namun saudara, ketika saya menguraikan karakteristik demi karakteristik ini, mungkin saudara ataupun saya, kita sama-sama berpikir, oh hal ini mudah loh untuk disampaikan, dijelaskan, dan dikatakan. Namun kok tidak mudah ya untuk dilakukan. Bahkan bila kita mencoba jujur bercermin dengan diri kita, kita masih dapat menemukan bahwa bukankah seringkali kita masih jatuh di dalam dosa dan kita mencirikan karakteristik manusia lama dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tidak sungguh-sungguh sepenuhnya mencerminkan ciri-ciri manusia baru dalam kehidupan kita. Saudara, jadi apakah itu artinya kita ini masih manusia lama? Apakah artinya kita ini belum menjadi manusia baru? Saudara, ada kemungkinan kalau kita terus-menerus hidup di dalam hawa nafsu tanpa ada perasaan bersalah, tanpa ada perasaan atau maksud saya hasrat untuk berubah, hasrat bahwa ini sia-sia, hasrat bahwa hidup seperti ini adalah hidup yang betul-betul membuang-buang, menyia-nyiakan waktu saya yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita terus seperti itu, tidak ada hasrat untuk menghasrati Allah sedikit pun, jangan-jangan memang kita belum lahir baru. Tetapi saudara, bagi kita yang sudah lahir baru, saya tidak mengatakan kita tidak mungkin jatuh. Kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang masih dilakukan oleh manusia lama. Nah saudara, sebenarnya perikop yang tadi kita baca sudah memberikan satu clue buat kita. Saudara, kalau di dalam ayat 22 kita bisa melihat di sini Paulus mengatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Saudara, di dalam bahasa aslinya harus menanggalkan manusia lama ini mengambil bentuk tensis, mohon maaf kalau saya menggunakan sedikit istilah teknis di dalam bahasa Yunani, itu tensis auris. Artinya itu adalah once for all ya, sekali untuk selamanya, atau default setting kita, kurang lebih begitu. Dan kemudian di dalam ayat 24 juga ada frasa kamu telah mengenakan manusia baru. Kalau saya kalimatkan dengan kalimat sendiri, mengenakan manusia baru. Nah, mengenakan manusia baru ini juga bentuknya aorist tense. Artinya Bapak Ibu, kita sudah sekali menanggalkan manusia lama untuk selamanya, efeknya itu ada. Dan kemudian kita juga telah mengenakan manusia baru sekali untuk selamanya. Atau dengan kata lain, bagi kita yang telah mengenal Kristus, dilahirbarukan oleh kuasa Roh Kudus, kita telah mengenakan manusia baru. Itu sudah menjadi default setting kita. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, meskipun kita sudah melepas baju manusia lama kita sekali untuk selamanya, kita menggunakan baju manusia baru kita sekali untuk selamanya, tetapi tetap ada sisi proses di dalamnya. Saudara, di dalam ayat 23 dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, kata dibaharui ini mengambil bentuk present tense. Artinya dibaharui ini adalah sesuatu yang terus-menerus terjadi. Masih terus-menerus terjadi. Dan mengambil bentuk juga pasif. Artinya pembaharuan itu juga dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup Anda dan hidup saya. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu proses seumur hidup kita mengikut Tuhan. Ada proses pembaharuan. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, terus terjadi proses untuk kita boleh terus bertumbuh. Terus kita boleh mematikan manusia lama kita dan terus menumbuh kembangkan, mengekspresikan dengan bentuk yang konkret buah-buah roh atau ciri-ciri daripada manusia baru kita. Saudara, seorang teolog yang bernama John Webster pernah menggunakan istilah ini, mortification. Atau mortification ini juga terkait dengan kata mortem atau kematian. Jadi dengan kata lain, John Webster ingin mengatakan kita harus terus mematikan manusia lama kita. Dan itu adalah suatu proses yang terus-menerus terjadi. Dan kita harus terus taat, bersinergi dengan pimpinan Roh Kudus. Saudara, yang menarik di sini juga ada dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara, apa maksudnya di dalam roh dan pikiranmu? Atau roh dari akal budimu? Ada di dalam terjemahan yang lain. Saudara, ini maksudnya adalah bagian hati atau inner, insight dari diri kita.
Jadi saudara, ketika kita dibaharui bukan sesuatu yang sifatnya hanya kulit luar, tetapi inner kita, disposisi hati kita. Ketika kita menjadi manusia baru, Bapak Ibu sekalian, kecenderungan hati kita bukan lagi kepada dosa. Kecenderungan hati kita tidak lagi kepada hawa nafsu. Karena kita tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa saja jatuh di dalam kita menuruti hawa nafsu kita. Tetapi relasi kita dengan hawa nafsu itu sudah berbeda. Relasi kita dengan dosa berbeda. Kita bisa berkata, hai hawa nafsu, hai dosa, diam kamu. Aku bukan milikmu lagi, tetapi aku milik Kristus. Itulah manusia baru. Relasinya sudah berbeda dengan dosa dan hawa nafsu. Dan saudara, sebagai penutup bagi kita pada pagi hari ini, saudara, di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita tentu sudah cukup biasa ya dengan satu protokol baru begitu. Ketika kita katakanlah keluar ke range market, kita beli barang-barang kebutuhan pokok kita begitu, kita pasti menggunakan masker, lakukan berbagai protokol yang ada supaya ya tidak atau mengurangi resiko lah ya kita terpapar virus ini. Dan kemudian ketika kita sampai ke rumah, kita cepat-cepat biasanya kalau kita yang sudah mengerti yang melakukan protokol ini, kita cepat-cepat gelisah karena baju yang saya pakai dari luar rasanya ini kotor begitu. Rasanya jangan-jangan takut terkena droplet atau ada virus yang menempel, dan kita risih dan kotor dengan merasa risih dan merasa kotor dengan pakaian yang kita tadi gunakan ketika kita belanja di luar atau berpergian keluar. Kita pengen cepat-cepat buka pakaian kita dan kita mandi dan mengenakan pakaian yang baru. Nah saudara, berbicara tentang hal ini yang menjadi pertanyaan terakhir bagi kita. Apakah ketika kita telah menjadi orang percaya, mengikut Tuhan, kita merasa sama risihnya, sama tidak betahnya, sama merasa kotornya ketika kita masih melakukan dalam tanda kutip mengenakan manusia baru itu? Ciri-ciri manusia baru itu tetap menempel dalam diri kita, seolah-olah kita masih pakai pakaian manusia lama itu yang sebenarnya kita telah tanggalkan sekali untuk selamanya. Kita masih hidup seperti manusia lama. Adakah kita merasa risih? Adakah kita merasa kotor? Adakah kita merasa, aduh ini Tuhan, ini gak beres, ini harus cepat-cepat saya perbaiki. Saya tidak mau hidup saya sia-sia karena saya tidak sungguh-sungguh mau mengenakan manusia baru itu. Saya tidak mau sungguh-sungguh diperbarui di dalam hatiku, di dalam pola pikirku, perkataan, dan tindakanku. Saudara, biarlah Roh Kudus terus memberikan kegelisahan dalam diri kita. Ketika kita berada di zona nyaman, ketika kita berada di dalam zona yang tidak nyaman juga mungkin seperti pada saat ini, apapun kondisi kita, biarlah kita terus peka ketika Roh Kudus memberikan kegelisahan dalam diri kita. Artinya Tuhan tidak mau kita hidup apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya, betul. Tetapi Tuhan tidak mau kita hidup apa adanya. Dia mau kita hidup bertumbuh. Kita menjadi manusia baru sekali untuk selamanya, dan kita terus mau belajar dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Saudara, percayalah Allah Roh Kudus beserta dengan kita di dalam kita mengerjakan pekerjaan itu, proses pertumbuhan itu, dan kita tidak pernah sendiri. Dan ketika engkau merasa sulit, merasa putus asa, merasa bahkan mungkin Anda jatuh kembali, tidak perlu takut. Datanglah kembali kepada Tuhan, peluklah Tuhan. Dia tetap menerima kita, dia tetap mengasihi kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.